Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada Engkau buat segala kebaikan, rahmat, anugerah, kasih-Mu yang sempurna. Ku bersyukur, terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu sempurna Bapa. Ku serahkan itu dalam tangan-Mu Bapa. Biar rahmat anugerah-Mu tuntun hidup kami. Mata kami tertuju kepada-Mu Bapa. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Bimbing aku Bapa, masuk ke dalam rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, sampai hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Mataku tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu. Amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu melakukan kehendak Engkau Bapa, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk ke rencana-Mu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu. Segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencana-Mu, amin, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Untuk mau mengikuti, haleluya,
kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, amin, haleluya, hati Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, sebab Engkau sangat baik, sangat baik. Engkau masih memelihara hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Jumat pagi tanggal 7 Januari 2022. Berarti selama 7 hari Engkau sudah izinkan kami memasuki di tahun yang baru ini. Anugerah-Mu besar, kasih-Mu sempurna Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuntun hidup kami Bapa di dalam kebenaran firman-Mu. Ku mau selalu menuruti kehendak-Mu Bapa. Ku mau ingin menyenangkan hati Engkau Yesus. Sucikan kami Bapa. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, amin, haleluya, hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami sebentar. Kami membaca firman-Mu. Firman-Mu menjadi landasan utama untuk kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Ampun, ampun segala dosa kejahatan kami Tuhan, ampuni. Kuduskan kami hanya oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 7 Januari 2022. Kita diizinkan kembali kita baca firman Tuhan perjanjian lama. Puji Tuhan, saat ini kita memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Haleluya. Kemarin kita pasal 8, sekarang pasal yang ke-9. Amin. Saya mau baca demikian dari ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abdiel bin Seror bin Pehorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang yang adanya laki-laki, anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Salahim, tetapi keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Sub, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tapi khawatir mengenai kita.
Tapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Malah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa ke abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku seperempat sikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata demikian, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang disebut dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujang itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka kepada gadis itu, pelihat ada di sini. Jawab gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari itu. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia pergi bukit makan, sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpasangan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok ke waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin, sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena keteriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirman Tuhan kepadanya, inilah orang kusebutkan kepadamu itu, orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama dan aku. Besok pagi aku membiarkan kau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diinginin orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ, dan meletaknya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak itu, demikian pada hari ini kamu makan bersama-sama dengan Samuel. Sudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas soto itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ayat 27 terakhir. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca, kitab 1 Samuel 1 pasal ini, dari ayat 1 sampai 27. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang simak baik-baik, mengerti akan firman Tuhan. Dan marilah kita mau cinta Tuhan, kita setia Tuhan, dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kita diberkati Tuhan. Intinya, kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, harus taat. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan kekristenan teori. Pandai baca Alkitab seperti saya, pandai baca Alkitab, tapi tidak taat, itu sia-sia. Hancurlah kita. Tanpa ketaatan kita kepada firman Tuhan, dalam Yohanes pasal 3:36, kita dapat murka Allah. Percuma, percaya tapi tidak mau taat.
Percuma keluar masuk gereja, berdoa, tapi menjadi orang bandel, keras kepala, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Contoh, hendaklah kamu saling mengasihi. Kita tidak saling mengasihi, tapi saling benci. Hendaklah kamu mengampuni, bukan mengampuni simpan dendam dengki. Itu kan nggak boleh. Ini contoh. Biarlah engkau memberi. Kita pelit, tidak pernah memberi. Padahal firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20:35, dalam Amsal Sulaiman 11:25, barang siapa banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Itu sifat dari Tuhan, memberi. Tapi kita bandel, tidak mau memberi. Banyak hal, contoh lagi. Hendaklah harus kamu beribadah kepada Tuhan. Kenyataan tidak mau berubah. Tidak mau beribadah kepada Tuhan. Berarti kita melanggar firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Tapi melalui firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita kerjakan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang dicinta Tuhan. Seperti tadi, saya sudah bacakan dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Kalau kita dengar baik-baik, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan menjadikan kita harta kesayangan Tuhan. Coba kita lihat sini. Samuel itu dipilih sama Tuhan. Karena apa? Samuel memiliki sifat taat. Menjadi hamba Tuhan taat. Sehingga Samuel disayang sama Tuhan. Contoh ini. Raja Saul ini sejarah. Saul akan dilantik menjadi raja. Karena apa? Awalnya Saul itu taat kepada firman Tuhan. Sama. Kita dipilih sama Tuhan karena tujuannya apa? Supaya kita taat melakukan firman Tuhan itu. Tapi Saul ini nanti dalam tengah perjalanan sudah raja. Mari kita ikutin ya. Saya tidak mau bongkar saat ini. Supaya ikutin episode berikutnya. Yaitu yang penting di sini. Saat ini sejarah Raja Saul atau Saul dari suku Benyamin. Seorang yang kaya berada. Itu akan dipilih sama Tuhan untuk menjadi raja. Karena itu pilihan Tuhan. Contoh. Ini ayat Alkitab. Ya. Saya mau bacakan di ayat 15, 16, 17. Ya. 1 Samuel pasal 9, 15, 16, 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Ini jelas. Jadi artinya Saul dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Berarti itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Berarti kan anugerah Tuhan diizinkan untuk menjadi raja. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita dipilih sama Tuhan untuk menjadi anak raja, anak dari Tuhan Yesus. Itu anugerah Bapak Ibu. Itu kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu itu pasti atas izin Tuhan. Seperti pagi ini saya beritakan firman Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan. Itu atas izin Tuhan. Saudara bisa bangun pagi-pagi, bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu atas izin Tuhan. Itu karena karunia Tuhan. Orang mari kita belajar menghargai akan kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Untuk belajar kita selalu kita dengar-dengaran. Kita punya kepakaan. Dan melalui firman Tuhan ini, sentralnya Tuhan Yesus sudah saya katakan. Jadikan tahun 2022, sentralnya Tuhan Yesus. Terbukti nyata di sini. Di ayat 15, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel. Berarti semuanya adalah bersumber datang dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan bicara kepada Samuel. Bahwa dia akan menjadi raja. Semua ditetapkan sama Tuhan. Setiap langkah hidup kita tidak secara kebetulan. Tapi semua diatur oleh Tuhan. Untuk belajar kita. Untuk selalu taat. Hidup menurut kehendak Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Amsal Sulaiman pasal 20. Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24. Bahwa setiap langkah kita tidak secara kebetulan. Tapi setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Artinya mari kita mau bersentral, berpusat kepada Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24 dikatakan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan yang hidupnya. Bagi orang yang tidak punya Tuhan. Kita tidak mengerti jalan hidup kita. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan. Bagi kita yang selalu berharap sama Tuhan. Bagi kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Maka kita yakin setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan kalau diatur oleh Tuhan, ujung-ujungnya apa? Damai sejahtera. Keselamatan. Sukacita. Keselamatan. Dan lain sebagainya. Yang penting mari melalui firman Tuhan pagi ini. Membawa kita andalkan Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Seperti Saul dipilih menjadi raja karena Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tidak bisa menjadi raja. Demikian kehidupan kita. Mari. Kita berpusat kepada Kristus. Serahkan dia setiap langkah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan berkata, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Bila berkat damai sejahtera Tuhan turun menyertai kita sesuai dengan pujian ini. Mataku tertuju kepada Yesus. Kuserahkan semua dalam tangan Tuhan.
Bimbing aku ya Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita akan hidup di dunia ini, memasuki surga yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, usahakan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan, amin, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sentralnya Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita, maka Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.